Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 14 Juli tahun 2023, saya akan mengomentari ribuan kader menolak Anies Baswedan, koalisi perubahan terancam bubar. Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan calon Presiden RI selain pendukung politik identitas dan pendukung garis keras yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan khilafah. Pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden didukung 3 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Koalisi Perubahan. Pada saat penentuan wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan, ribut situasinya karena Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dan Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak setuju Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil presiden mendampingi Anies Baswedan karena masih muda dan belum ada berpengalaman politik, yang berakhir ribut atau kacau situasinya. Terlebih para kader Partai Nasdem dan Partai Demokrat tidak setuju Anies Baswedan calon presiden. Akibat keributan tersebut terancam perpecahan koalisi perubahan, terutama pecahnya hubungan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Bila salah satu partai politik menarik diri dari koalisi perubahan, berarti tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon presiden karena syarat untuk mengusung calon presiden harus memenuhi syarat threshold sebesar 20%. Koalisi perubahan terancam bubar diduga didahului keluarnya Partai Demokrat bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI, mengingat Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar daftar wakil presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk mendampingi Ganjar Pranowo calon presiden RI. Harapan saya sebelum nasi jadi bubur, lebih baik Partai Demokrat dan Partai Nasdem bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera mendukung Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra. Sedangkan Anies Baswedan calon Gubernur DKI. Suryo Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem yang mendeklarasikan Anies Baswedan calon Presiden RI selain pendukung politik identitas dan pendukung garis keras yang bertujuan menggantikan Pancasila dengan khilafah. Pendeklarasian Anies Baswedan sebagai calon presiden didukung 3 partai politik, yaitu Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera yang disebut Koalisi Perubahan. Pada saat penentuan wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan, ribut situasinya karena Suryo Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem dan Anies Baswedan sebagai calon presiden tidak setuju Agus Harimurti Yudhoyono sebagai wakil presiden mendampingi Anies Baswedan karena masih muda dan belum ada berpengalaman politiknya, yang berakhir ribut atau kacau situasinya. Terlebih para kader Partai Nasdem dan Partai Demokrat tidak setuju Anies Baswedan calon presiden. Akibat keributan tersebut terancam perpecahan koalisi perubahan, terutama pecahnya hubungan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Bila salah satu partai politik menarik diri dari koalisi perubahan, berarti tidak bisa mengusung Anies Baswedan calon presiden karena syarat untuk mengusung calon presiden harus memenuhi syarat threshold sebesar 20%. Koalisi perubahan terancam bubar diduga didahului keluarnya Partai Demokrat bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI, mengingat Agus Harimurti Yudhoyono masuk radar daftar wakil presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
untuk mendampingi Ganjar Pranowo calon presiden RI. Harapan saya, sebelum nasi jadi bubur, lebih baik Partai Demokrat dan Partai Nasdem bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera mendukung Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra, sedangkan Anies Baswedan jadi calon Gubernur DKI. Sekian dan terima kasih.